Berdiri siap. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita melakukan mata pelajaran, alhamdulillah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di sini saya akan membahas tentang materi pemetaan konflik. Kemudian terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konflik itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan konflik. Konflik itu adalah bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Artinya konflik sering terjadi dalam bentuk interaksi yang ditandai oleh saling mengancam, menghancurkan, sampai bahkan membunuh, melukai, menghilangkan, membuat manusia sengsara. Itu sudah yang dimaksud dengan bersifat disosiatif. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang konflik, pengertian dari konflik, pemetaan konflik merupakan salah satu teknik atau sederetan teknik dan alat yang sangat membantu dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Ketika orang dengan titik pandang yang berbeda memetakan suatu situasi bersama-sama, maka akan belajar tentang pengalaman dan persepsi orang lain, baik dari sisi konteks, isu, pihak-pihak yang terlibat, dan dinamika konflik. Itu penjelasan mengenai pemetaan konflik. Nah, yang kedua, kita membahas tentang struktur pemetaan konflik. Di dalam struktur pemetaan konflik, kita tak lain membahas tentang yang pertama, konteks. Membahas tentang konteks, kemudian isu, pihak-pihak, dan dinamika konflik. Dalam struktur pemetaan konflik, kita membahas tentang konteks. Menurut para ahli, yang salah satunya adalah Simon Fisher, dia pemahamannya tentang pemetaan konflik di sini adalah cara untuk menggambarkan pemetaan konflik itu adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Dalam pemetaan konflik di setiap masyarakat akan berbeda. Di masyarakat satu bisa jadi akan menghasilkan pemetaan konflik yang bersama yang mudah, sedangkan di masyarakat yang kedua itu atau lainnya bisa jadi akan menghasilkan pemetaan konflik yang lebih rumit. Yang kedua, kita membahas tentang isu. Nah, isu di sini adalah menunjukkan saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak-pihak bertikai atau isu. Ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Nah, isu dalam konflik berkaitan dengan hal-hal yang mencuat dalam konflik. Isu dalam konflik berkaitan dengan konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga itu ada pihak-pihak. Ada yang pihak yang menyelesaikan konflik. Nah, sini pihak berkonflik adalah sekelompok yang berpartisipasi dalam konflik, ya. Baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan, dan tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak ini yang sering dijadikan sebagai pihak yang netral, yang menginterferensi konflik. Itu yang harus kita paham, ya. Kemudian
Kemudian yang terakhir itu yang keempat, dinamika konflik. Nah, adapun dari salah satu pakar atau ahli, menurut Simon Fisher, tahapan dinamika konflik ini meliputi yang pertama prakonflik, yang kedua konfrontasi, yang ketiga krisis, yang keempat pasca konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Simon Fisher mengenai prakonflik. Prakonflik pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik masih relatif tersembunyi, dan pandangan umum meskipun satu pihak atau lebih mungkin telah mengetahui potensi terjadinya konflik. Pada tahap ini biasanya terdapat ketegangan hubungan di antara sejumlah pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Yang kedua, konfrontasi. Di sini pemahamannya mengenai memerintahkan suatu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya berangsur melakukan demokrasi atau perilaku konfrontif lainnya. Area pertikaian atau kekerasan pada tingkat terendah lainnya terjadi di antara dua pihak. Yang kedua, krisis merupakan puncak konflik atau pecahnya suatu konflik. Di tahap ini, konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan melibatkan sejumlah besar orang. Konflik skala ini biasanya merupakan periode perang, misalnya perang besar seperti Israel dan Gaza dan sebagainya. Yang keempat, pasca konflik. Nah, pasca konflik ini terjadi ketika situasi konflik diselesaikan secara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Nah, di sini pasca konflik di sini dia menyelesaikan kekerasan, dia menyelesaikan konflik melalui dengan cara kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Sehingga hubungan mulai pulih kembali antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada tahap hubungan antara kedua belah pihak mengarah ke tahapan normal. Artinya itu ketika hubungan pulih berarti dia sudah melakukan tahapan-tahapan normal yang tidak membuat kekerasan, pembunuhan dan segala macam. Itu dinamika konflik. Bagiannya ya. Kemudian kita membahas tentang bagian nomor 3, mencari akar masalah dari sebuah konflik. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa cara-cara yang digunakan dalam mencari masalah dari sebuah konflik. Coba siapkan bukunya masing-masing untuk mencatat hal-hal berikut ya. Yang pertama, saya perbedaan antara individu. Misalnya perbedaan pendapat atau perasaan, hal ini dapat menimbulkan konflik. Artinya perbedaan antara individu, misalnya perbedaan pendapat atau perasaan. Perbedaan pendapat atau perasaan bisa menjadikan itu menjadi dasar dari sebuah konflik. Nah, makanya kita mencari akar masalah dari sebuah konflik bisa kita lakukan melalui perbedaan antara individu ya. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Di sini perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik dan lainnya. Misalnya terjadi sebuah konflik partai, misal contohnya seperti itu. Yang ketiga, perbedaan antara budaya seperti pola pikir dan menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya perbedaan tentang
budaya barat antara orang tua dan anak. Itu berbeda contohnya. Yang keempat, perubahan sosial yang berlangsung cepat yang akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian, misalnya reformasi. Sebagian masyarakat ada yang bisa menerima dan ada yang belum siap menerima perubahan. Artinya ada yang masyarakat yang langsung bisa menerima perubahan-perubahan dari pemerintah, ada pun yang tidak. Mungkin pemaparan materi yang saya sudah jelaskan tadi cukup singkat. Baik anakku, sampai di situ tadi materi yang hari kita untuk hari ini. Adapun materi untuk hari esok ya, kita membahas tentang kearifan lokal ya. Nah, kemudian ada tugas rumah mengenai pemetaan konflik ini. Saya akan kasih tugas saya nantinya. Saya akan kirim di WA nanti kalian masing-masing ya. Untuk kelas ya, saya akan kirim tugas di grup kalian ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama merenungi dan berdoa untuk berkahnya nanti ilmu yang kita dapat ya. Siap Pak. Untuk itu kelas coba pimpin teman-teman kalian untuk berdoa dan sekaligus membaca doa untuk kita keluar dari kelas. Baik, silakan ke kelas. Baik. Sebelum kita menutup mata pelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Dengan mengucapkan hamdalah, saya akan tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.